Indonesia, Profesor Haji Muhammad Syafruddin. Pak Saf, di zaman Bapak, bahkan ya saya mau bicara zaman Bapak, termasuk juga sebelumnya, itu banyak sekali kasasi maupun PK, itu justru dipotong, terutama untuk kasus-kasus korupsi besar. Kok bisa? Ya, seperti saya sebutkan tadi, saya berulang-ulang menyampaikan, saya minta hakim-hakim saya semuanya jangan bersembunyi di balik independensi. Tegakkan hukum itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang ada dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada hakim karena dia menjatuhkan, misalkan dia mengurangi hukuman. Ya. Nah, saya tidak bisa langsung menghukum dia. Tetapi kalau ada bukti di balik itu ada permainan, itu tentu kita akan tindak. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur kepada KPK yang sudah menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Itu sungguh membantu kami untuk bersih-bersih yang tidak baik itu. Ya. Karena kalau yang tidak baik ini tidak segera kita hentikan, Pak Rosi, ini saya khawatir jangan-jangan nanti jadi benar-benar lainnya kita amputasi saja. Dan demoralisasi bagi hakim-hakim baik lainnya. Ya, oleh karena itu ya, awal saya menjabat, saya sudah sampaikan bahwa bagi hakim-hakim yang dan anggota-anggota kita yang tidak bisa dibina, binasakan saja. Itu di awal saya menjabat juga saya sampaikan kalau dia memang benar yang beralasan. Kalau dibinasakan misal gimana? Amputasi atau apa Pak? Jadi dibinasakan dalam artian sana, kalau memang terbukti ya dipidana, diberhentikan. Itu artinya diamputasi supaya dia tidak menerima ke yang lain kayak penyakit. Oke, kita bicara soal susah Pak cari bukti Pak. Antara pengacara, panitera itu sebuah struktur tak terlihat yang terus beroperasi soal memenangkan perkara ini. Termasuk hakimnya juga. Saya pernah mewawancarai Angelina Sondakh. Ketika kasus-kasus besar di zaman Pak Artijo Alkostar, itu selalu bilang ini, siapa dulu nih hakim agungnya? Kalau udah misalnya Pak Artijo Alkostar, udahlah mendingan jangan PK deh. Atau karena apa? Udah pasti lebih berat. Kita nggak punya lagi Pak hakim agung yang ditakuti oleh koruptor. Baik. Kalau yang dimaksudkan itu menghukum berat, saya rasa sesungguhnya masih banyak hakim-hakim kita yang seperti itu. Tapi bisa kita lihatnya itu di kasasi. Banyak di tingkat kasasi itu, ya di tingkat pertama, tingkat kedua, sampai di kasasi naik. Banyak sekali. Tapi kalau di tingkat PK, memang peraturannya di tingkat PK ini tidak boleh lebih naik. Kalau turun boleh. Nah, jadi memang kalau di tingkat kasasi masih banyak kita lihat. Hanya kita lihat kasus-kasus korupsi besar yang menyita masyarakat itu di kasasi malah dipotong Pak. Ya, mungkin ada beberapa di antaranya begitu, Rosia. Tapi Biasanya. ada juga yang beberapa di antaranya yang lain yang naik. Ada juga seperti itu, banyak juga. Pak, biasanya mau di tingkat pertama, tinggi, kasasi, di PK gitu Pak. Biasanya nih, hakim yang kemudian memvonis dan kemudian kita bisa lihat ini mencederai rasa keadilan masyarakat, itu biasanya adalah hakim yang mau pensiun. Benar nggak? Ya, saya sih tidak bisa membenarkan seperti itu ya. Karena banyak juga hakim yang mau pensiun yang tidak begitu. Yang sudah pensiun, yang mau pensiun, yang... Tapi ini adalah salah satu pola yang kami baca. Bahwa ada kalau udah bukan. mau deket mau pensiun, nah udahlah terserah aja dia kasih vonis karena ada sesuatu di dalamnya. Benar nggak Pak? Memang ada juga mungkin bisa dilihat satu dua seperti itu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Banyak hakim kita yang sudah pensiun ini yang tidak begitu. Ya, mungkin ada juga satu dua ya yang begitu. Nah, tapi ini kan saya tetap mengharapkan kepada hakim seperti yang saya sebutkan tadi, mau
proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah ini yang Menurut Bapak, apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak kan Pak, lewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak? Dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah Binomo, Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh Binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara, padahal tuntutan jaksa barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya, baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu